Karena itu ada perhitungan. Semua ada perhitungan. Takwa itu bukan melulu sekedar yakin saja. Untuk masuk surga sudah saya akan menjadi orang yang takwa, duduk di atas sajadah membaca Quran terus gitu kan. Tidak itu juga gitu kan. Karena kita melihatnya ke atas, tapi ketika kita lihat ke bawah itu akan banyak bersyukur. Lihat ke samping, tengah-tengah gitu. Ke samping kanan kiri kan tengah-tengah gitu kan. Bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum, selamat datang Pak Olan. Waalaikumsalam. Mas, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat selalu, sehat pikiran, sehat jasmani rohani Pak ya. Jasmani dan rohani. Itu yang paling penting. Kita ucapkan selamat dulu Pak atas penghargaan akademik tertinggi Pak. Terima kasih. Iya, sebagai guru besar. Iya, salah. Iya, tapi sayangnya kok akhirnya kita dakwah Pak ya. Nah itu Pak, saya kan sedih gitu. Gimana pun, nggak ada masalah, yang penting masih NKRI. Oh gitu. Sebelum guru besar di dakwah, setelah guru besar di fakultas lain Pak. Iya. Saya kan sejarahnya produk dari tarbiyah, bahasa Arab. Kemudian diprofesorkan oleh dakwah. Oh iya. Prosesnya di dakwah tapi ya. Ya, diprofesorkan oleh dakwah kan. Kemudian pengabdiannya di Usuluddin, Adab dan Humaniora. Komprehensi lengkap itu Pak. Semakin, kalau nggak salah kemarin guru besarnya sejarah dan apa Pak? Saya lupa. Pemikiran Islam. Pemikiran Islam Pak Beri. Iya. Makanya tadi dibuka di awal sehat pemikiran itu gambarannya harus sehat seperti apa tuh Pak? Itu namanya intinya tersesat di jalan yang lurus gitu. Oh. Moga-moga tersesatnya di jalan yang lurus. Itu pemikiran filsafat itu kayak gitu Pak, menyesatkan ke jalan yang benar. Iya. Kalau menyesatkan di jalan yang salah nanti nggak bisa pulang ya. Puasa masih lancar Pak Nggih? Puasanya masih lancar, masih. Alhamdulillah lancar semuanya. Sudah mau masuk 10 hari ketiga, nanti semakin banyak di soft. Kalau di masjid itu semakin rapat softnya Pak, semakin maju. Softnya semakin menunjukkan kemajuan. Bisa kita pahami dari perspektif itu, tapi juga bisa kita pahami dari perspektif yang lain. Oke, gimana tuh Kita Pak? ini kan semua masuk di madrasah puasa. Semuanya mendapat perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang adalah la'allakum tattaqun, gitu kan. Jadi yang pertama kan iman. Iya. Nah, orang yang merasa dirinya beriman maka harus melaksanakan puasa. Kenapa kita puasa? Karena kalau kita saya beriman. kalau Mbak Uri dulu. Kenapa kalau kok tadi dari puasa? penjelasannya Pak Olan barusan sih saya akan langsung jawab karena saya beriman. Moga-moga benar kayak jadi ini ya kayak UTS gitu, soal UTS itu jadi salah. Pak ya, saya mencoba menjawab dengan perspektif lain Pak. Tapi masih belajar ini Pak. Puasa saya adalah sebagai wujud cinta kepada Tuhan. Masya Allah. Tapi itu masih belajar ya guys, masih belajar guys. Gak karena tema sebelumnya ya. Bagus itu, cinta kepada Allah itu lebih tinggi Allah. daripada sekedar iman. Iman itu kan percaya. Jadi orang yang percaya adalah orang yang akan melaksanakan sebuah perintah. Dalam Al-Quran kan dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ketika kita pamit dzalikal kitabul la raiba fi. La raiba fi hadzal kitab fi hadzal Quran. Kita tidak ragu dengan semua isi yang diberitakan oleh Al-Quran. Di antaranya beritanya apa? Kamu kalau beriman puasa dong. Jadi pertama kita melaksanakan perintah Allah itu karena tidak ada keraguan. Ilmu kan ada dua ya. Ilmu yang berdasarkan tentang
positivisme gitu kan, aliran itu ada yang berdasarkan keyakinan. Allah itu ada, itu dasarnya empirik atau non empirik? Non empirik Pak. Non empirik. Kalau kita mengatakan secara empirik dengan menggunakan mantik atau ilmu kalam, akhirnya kita mengatakan menyimpulkan ada Allah itu ada. Itu hanya untuk memperkuat. Tapi bahwa Allah itu ada karena kita yakin gitu. Ya. Hari akhir itu ada karena kita yakin, bukan karena kita bisa membuktikan. Nanti pertanyaannya menjadi mana yang lebih kuat, yang lebih benar, dasarnya keyakinan atau empirik. Al-Quran menegaskan Yakin dulu Pak. yakin dulu gitu kan, yakin dulu. Yakin dulu. Mau bukti? Iya nanti. Gitu. Yakin nggak? Yakin dulu baru empiris Nanti akan kita sama-sama membuktikan di Iya. yaumul hisab gitu kan. Setelah kita meninggal gitu. Tapi kayaknya bisa kok Pak. Yakin kepada Gusti Allah, yakin kepada semua yang diciptakannya pun, kalau sudah yakin kita bisa melihat secara empiris hasil ciptaannya misalkan gitu Pak. Yang paling mudah dulu kan bisa gitu Pak. Iya. Kita yakin terhadap ajaran Islam, kita yakin kepada Gusti Allah. Ibaratnya gini, kalau seandainya saya bercoba Pak ya, ketika kita minta, ketika kita beribadah, bukan untuk mengharap sesuatu dari Allah, bahwa yang diberikan Gusti Allah itu adalah rahmatnya, kayak rahmatnya, bukan atas nama kita ibadah dengannya. Kita karena sudah yakin bahwa apapun yang kita lakukan akan diwujudkan oleh Gusti Allah, kan gitu. Nah, secara empiris akan diberikan oleh Gusti Allah ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tapi ketika kita melakukan kewajibannya itu bukan berarti mendapatkan imbalan, karena itu dagang nanti. Ya, ada perspektif lain tadi ya. Oke, iya ada benar ya, benar, ada benar juga. Betul. Gimana, Pak? Semoga betul sih. Perspektif seperti itu memang banyak sih. Gimana Pak Uri? Iya, saya takut dulu lawan dulu deh. Iya, kalau misalnya atas dasarnya kayak kita berdoa siapa tahu nanti dikabulkan gitu, iya ada kayak ada perspektif perdagangan seakan-akan, tapi juga nggak seperti itu juga sih. Gimana nih Pak Olan? Jadi saya lihat jangan ketika kita berdoa siapa tahu nanti akan dikabulkan. Tapi yakinlah Tugas akan kita ini Yakin, hanya Pak, yakin. Kemudian ikhtiar. Doa itu kan ikhtiar. Doa itu ikhtiar. Sebelum doa ada ikhtiar pradoa. Berbuat. Melakukan sesuatu. Puasa ini sedang melakukan sesuatu. Kemudian kita berdoa agar puasa kita diterima oleh Allah, ridho, dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Outcome-nya kan akan muncul manusia-manusia yang bertakwa, karena di situ la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum itu kan harapan. Semoga gitu kan. La'alla itu kan. Semoga kita akan menjadi orang-orang bertakwa. Nah, dalam puasa sudah sejak pagi sampai sore terbenam matahari kita ikhtiar secara fisikly, tidak makan dan minum, gitu kan, dan semua yang membatalkan puasa. Kemudian masih kita berdoa ketika membuka puasa, malamnya kita berdoa, pagi hari kita berdoa, la'allakum tattaqun, sebagai outcome dari kegiatan selama satu hari itu dari pagi sampai sehari. Maka saya melihat sebetulnya ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah keyakinan kita terhadap semua perintah dari Allah. Keyakinan itu ada dalam hati. Kalau pikiran itu kan hanya memperkuat. Logika itu bisa membenarkan, bisa menyalahkan. Tapi kalau keyakinan itu tidak perlu logika kadang. Saya yakin kok. Saya yakin Mas Ali akan membantu saya. Saya nggak berpikir siapa Mas Ali, siapa, bagaimana cara bantu. Saya yakin. Di situ saya lihat ada
tarik menarik, ada magnet besar atas keyakinan itu. Nah, Termasuk keyakinan berpuasa berarti Pak. keyakinan berpuasa. Puasa itu saya ada suatu apa ya yang terpikirkan Pak. Puasa itu kan di bulan Ramadan. Wajibnya puasa wajib itu di bulan Ramadan Pak. Itu menyangkut tentang waktu di bulan Ramadan. Kenapa harus di Ramadan? Kenapa nggak di bulan lain? Tentang waktu yang lain, atau mungkin di waktu lain ada puasa lain juga Mbak. Senin dan Kamis itu kan juga terkait dengan waktu Pak ya. Kenapa ada Harus sebuah bulan. kewajiban atau tuntutan yang dikaitkan dengan waktu bulan Ramadan, waktu Senin dan Kamis? Kenapa harus 1 bulan? Kenapa harus pagi sampai malam, enggak malam sampai pagi? Gitu ya. Kita ngelihat gini aja. Semua manusia selalu memiliki waktu yang dianggap istimewa. Sebuah kaum, sebuah bangsa atau etnis tertentu juga memiliki waktu yang dianggap luar biasa. Apa karena sebuah sejarah yang terjadi? Apakah karena ada kejadian luar biasa? Gitu kan? Dalam Islam ada juga waktu-waktu yang dianggap luar biasa. Dalam tahun ada yang dianggap luar biasa adalah tahun Hijriah, gitu kan. Nah, dalam bulan, dalam 1 tahun ada waktu yang dianggap paling istimewa yaitu bulan puasa. Dalam 1 minggu ada hari waktu yang dianggap luar biasa adalah hari Jumat, gitu kan. Dalam 1 hari ada waktu yang dianggap luar biasa adalah waktu di tengah malam. Iya kan? Islam banyak bicara tentang waktu. Dan kenapa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan? Karena ada kejadian-kejadian yang luar biasa juga berlangsung pada bulan Ramadan. Kita tinggal mencari apa hikmahnya. Saya pikir kita kurang etis ketika mengatakan kenapa puasa jatuh pada bulan bulan Ramadan. Tapi akan lebih etis, akhlaki ketika kita mengatakan apa hikmah puasa dijatuhkan di bulan Ramadan. Jadi karena ini udah puasa Allah gitu kan. Sehingga kita tinggal mencari hikmah. Kenapa saya diciptakan laki-laki? Kan susah gitu. Gitu kan? Tapi hikmah saya sebagai seorang laki-laki, maka gitu kan. Kita ambil sisi kelebihan, hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil. Saya sejak dulu merasa bersyukur, alhamdulillah saya diciptakan bukan dari keluarga orang yang mapan. Saya diciptakan, dilahirkan bukan dengan potensi yang terbaik, tidak memiliki suara yang merdu, tidak berperawakan gagah ganteng. Itu ternyata ketika kita bisa mengurai dari itu semuanya, ada kesyukuran, ada hikmah-hikmah. Tapi itu kayaknya perasaan Pak On aja Pak. Pak On cara emang good looking menurut saya loh Pak, good looking, cukup cerdas gitu Pak menurut saya. Ya memang untuk bersyukur memang seperti itu Pak. Untuk bisa mengambil hikmah itu kita, menurut saya Mbak Uria, mengambilnya tidak dari standar yang lebih tinggi tapi standar yang lebih rendah daripada kita. Gitu Pak, kalau mungkin gitu Pak ya. Tapi mungkin bisa nggak dibalik, kita mengambil standar tinggi terus kita bersyukur kita berada di tempat tinggi, mengambil standar tinggi dan untuk kita bersyukur. untuk bersyukur di standar itu. Kalau kita mengambil standar tinggi, mengaca melihat ke atas, rupanya kesyukuran akan terdegradasi. Susah. Karena kita melihatnya ke atas, tapi ketika kita lihat ke bawah, itu akan banyak bersyukur. Lihat ke samping, tengah-tengah kira-kira. Ke samping kanan kiri kan tengah-tengah gitu kan. Jadi, maka
kalau kita lihat output dari kegiatan puasa itu kan la'allakum tatakun kan. Iya. Pertanyaannya kan apa tuh takwa itu? Dan takwa kan selalu disampaikan setiap oleh khatib setiap khutbahnya gitu kan. Ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Puasa juga la'allakum tatakun. Nah, takwa itu saya melihat sebagai kualitas personal yang menseimbangkan antara kebutuhan jasmani dan spiritual, sosial dan jadi apa ya, puasa itu punya visi yang jauh ke depan, sehingga ketika kita mengharap ridha Allah dengan visi ke depan, yaitu visi akhirah itu kan akhir ya, dunia itu kan dekat. Kalau kita dunia itu ya sebatas kehidupan ini saja, di tempat ini dan di waktu ini, tapi akhirat itu adalah di luar tempat ini dan di luar waktu ini. Nah, kalau kita visinya sudah jauh ke depan karena akhirat, maka apa yang ada di sini sudah tidak menjadi fokus perhatian kita, tapi mesti di dunia ini akan kita lalui, akan terlewati. Karena itu dalam orang yang punya kualitas takwa tinggi itu sudah selesai dengan persoalan kehidupan. Ada, saya lihat dari sisi manajemen personal ya, ketika Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan takwa? Abu Hurairah tidak menjawab, tapi hanya memberikan sebuah ilustrasi. Gimana itu? Ilustrasinya begini, apa yang akan kamu lakukan jika kamu berjalan dan di jalan itu penuh duri? Kemudian penanya ini menjawab, maka saya akan mencari jalan yang di tempat itu tidak ada durinya, atau saya akan melangkahi duri itu, atau saya akan mundur. Itu kan ada manajemen personality, ada manajemen berpikir. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, maka dengan kecerdasan rasional kita dan psikologi kita, mental kita, maka jalan apa yang bisa kita tempuh agar kita tidak terhalangi dan tidak tersakiti untuk menuju ke sebuah tujuan. Bisa melangkah, bisa mundur dari jalan yang terbaik gitu kan, atau sudah kita berhenti di sini saja, mundur saja, nggak usah menuju ke sana. Itu gambaran orang yang takwa, kata Abu Hurairah gitu kan. Berarti yang bertakwa itu yang melewati atau yang mundur atau yang zigzag? Itu gambaran tiga-tiganya, karena bisa memilih sendiri kan. Kira-kira berhasil nggak saya menuju tujuan itu? Ketika memang tidak berhasil, kita mundur. Ini ibaratnya kita mau melawan apa ya, di hadapan itu ada segerombolan singa gitu kan, kita mau melewati itu. Kira-kira kalau kita lewati segerombolan singa penuh, kita memaksakan diri untuk melewati, menerjang itu, ya kita akan diterkam oleh singa. Tapi kalau kita janganlah, coba kita cari jalan yang lain. Berarti takwa tidak melihat dari takwa tetap dari hasil atau dari proses? Takwa itu kan proses. Kata la'allakum tatakun, semoga engkau bertakwa. Kata tatakun itu fi'il mudhari, present tense, proses gitu kan. Itu sebuah proses. Maka orang yang takwa itu akan meningkat terus, bagaikan sebuah tangga.
tangga, ini takwanya levelnya, ini naik lagi, bisa naik lagi, bisa naik lagi, bisa naik lagi. Berarti kalau tadi memutuskan untuk berhenti, takwanya cuma sampai di situ, Pak? Karena itu ada perhitungan. Semua ada perhitungan. Takwa itu bukan melulu sekedar yakin saja. Untuk masuk surga, sudah saya akan menjadi orang yang takwa, duduk di atas sajadah, membaca Quran terus gitu kan. Tidak itu juga gitu kan. Saya akan puasa selamanya itu kan. Enggak juga kan. Pernah buka. Maka takwa hari ini kan selalu dipahami pada sisi spiritual saja. Ya. Saya lihat dari penjelasan tadi bukan hanya dari sisi spiritual saja. Ketika kita mau mengkonsepsikan bahwa al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah, perlu effort kan? Iya. Perlu effort yang tinggi, gitu kan? Berarti sebenarnya takwa itu menyangkut segala aspek ya, Pak, mulai spiritual, sosial, kultural, sampai emosional, psikologikal. Takwa itu komprehensif berarti Pak ya, tidak sekedar hablum minallah berarti Pak. Tidak sekedar hablum minallah, ini yang sering kesalahan, hablum minallah saja. Hablum minallah jadi jalan tambang untuk menuju Allah gitu kan. Tidak akan tercapai ketika ikatan di antara sesama manusia juga tidak akan kan. Sebetulnya kebaikan seseorang itu ini kan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah, wallahu fi aunil abdi, Allah itu akan selalu menolong hambanya jika hambanya juga menolong saudaranya. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal, tapi mesti dimulai oleh horizontal dulu. Masuk anak kita telantar karena kita hanya mementingkan ibadah setiap saat gitu kan nggak bisa. Berarti seharusnya sila kelima dulu baru sila ke-1 Pak. Sila pertama itu landasan. Iya, paling atas di atas kan nomor 1. Diterjemahkan menjadi 4 sila berikutnya. Sampai situ saya jadi. Oke Pak, ini obrolan sangat menarik sekali. Jadi intinya gitu Mbak Wuri, kita Ramadan itu kita bisa kaitkan dengan waktu-waktu sangat istimewa. Ternyata di saat Ramadan ini banyak kejadian nuzul Quran, Lailatul Qadar. Itulah kenapa tadi Pak menjelaskan bahwa di puasa itu di Ramadan karena ada kejadian istimewa nuzul Quran, Lailatul Qadar gitu Pak ya. Iya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengambil hikmahnya kenapa kok puasa, mengambil hikmahnya puasa di saat Ramadan ini sehingga kita bisa menjalankan seluruh kewajiban-kewajibannya. Betul. Sebagai jalan kita takwa, dan takwa tidak hanya hablum minallah, juga semua aspek. Ada hadis qudsi yang menarik yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu kan, apa itu takwa? Takwa itu adalah al-khauf minal jalil, takut khawatir dengan Allah. Tapi takut itu bukan sekedar takut. Takut itu bisa dimaknai kita akan merasa takut ketika kehilangan orang tua kita. Berarti karena kita cinta pada orang tua. Takut kepada Allah itu juga takut jika Allah tidak menerima amal-amal kita, tidak ridho dengan amal-amal kita. Jadi takut dengan mahabbah itu seiring. Gitu kan, anak muda itu kan takut sama pacarnya gitu kan. Tapi ketika dia tidak hadir, ketika tidak menyayangi, ketika tidak mengayomi gitu kan ada khawatir tapi ada rasa pingin ketemu juga gitu. Ada mahabbah wal khauf itu seiring sebetulnya. Mahabbah wal khauf itu maka ada cemas, takut kalau kita berbuat maksiat, takut meninggalkan ibadah-ibadah, takut atau cemas ketika kita tidak bisa memanage diri karena hanya membiarkan hawa nafsu kita gitu kan. Itu kan ada ketakutan juga.
Yang kedua adalah al-amal bitanjil, melaksanakan semua perintah Allah. Tanjil itu kan yang diturunkan berupa Al-Quran dan hadis itu amal. Jadi melaksanakan seluruh perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa kita melaksanakan perintah? Karena memang sudah tidak ada keraguan. Melaksanakan perintah itu untuk apa tuh? Sebetulnya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita sholat itu kira-kira impact-nya untuk siapa? Untuk kita. Pahalanya kembali kepada kita. Memang dalam sebuah hadis juga dikatakan hanya puasa yang, jadi semua ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu kembali kepada manusia, kecuali puasa wajib. Allah yang akan memberikan imbalannya. Jadi puasa itu ibadah paling khusus ya, spesial, paling khusus. Di selain, ya nggak ada ibadah selain yang langsung diberi pahala oleh Allah kecuali puasa itu, kecuali puasa. Kemudian yang ketiga al-qanaah bil qalil, ya, puas dengan apa yang ada pada diri kita, gitu kan. Ya mungkin puasnya kita kasih rezeki sekian, kita sudah merasa puas, sudah merasa senang, sudah bahagia. Itu kan al-qanaah juga. Ya. Terima ing pandum, Pak. Terima ing pandum. Gitu. Ada 3 tadi ya. Masih ada lagi, Pak? Ada sebetulnya yang keempat kata Ali itu adalah al-istidad birrahil. Kita bersiap-siap diri untuk menatap kehidupan pasca kematian. Karena visi kita ke sana. Di dunia ini kan tidak adil. Tetapi di sana pasti ada keadilan. Gitu kan. Di dunia selalu kita tidak merasa puas. Kepuasan yang sejati, yang abadi itu di akhirat. Kasih sayang sesama manusia itu tidak abadi, tapi yang abadi kasih sayang Allah di akhirat. Gitu aja. Ini luar biasa Pak Bri. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sebagai sebagai pemandu atau host macam gitu Pak, pembicaraan ini yang ingin saya bicarakan di kegiatan ini, mungkin di luar juga ingin seperti ini Pak, biar ada esensi kehidupan, ada substansi kehidupan itu bisa bermakna di dalam hati, di dalam tubuh, di dalam pikiran. Karena kalau cuma di permukaan itu kan, ikan itu lebih gede kalau di dalam lautan Pak, daripada di permukaan. Iya. Lebih mahal juga ikannya. Iya. Jago. Iya bener Pak. Makanya jadi host podcast. Gantian dong. Halo, terima kasih waktunya untuk hari Sama-sama, ini. iya. Semoga kita semua dapat momen atau masa atau waktu untuk bertakwa di Ramadan ini ya. Amin. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast yuk. Bersama Mutiara Ramadan.